على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Ibu Bapak dan Ibu Bupati, Bapak dan Ibu Wakil Bupati, Bapak dan Ibu anggota Dewan, Ustadz Amri, teman-teman yang mungkin namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk yang pertama kalinya dalam hidup saya sampai juga di PD ini, Masya Allah. Saya berterima kasih kepada Forum Pemuda PD, betul, yang telah mengundang saya ke sini sampai akhirnya bisa berjumpa langsung dengan teman-teman sekalian. Beberapa kali kalau orang-orang baru ketemu sama saya, ih ternyata aslinya lebih kurus ya dibanding di TV gitu ya. Dan biasanya pikiran-pikiran yang lain-lain. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lihat langsung. Beda atau sama dengan yang di TV? Oh beda, kayak Ria Ricis ya. Baik teman-teman sekalian, kedatangan saya di PD ini merupakan titik kelima setelah kemarin saya berada di kota Medan untuk mengisi di 3 titik, dan tadi pagi saya mengisi di Banda Aceh. Sampailah saya dengan melewati jalan yang berkelok-kelok, menikmati pemandangan, ada sawah, kebun pisang, ada pohon pinang, ada gunung-gunung. Sampailah saya di PD, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, sekarang kita sudah memasuki bulan Muharram, betul? Tapi rasanya tidak afdol. Saya selalu senang kalau memulai tausiah saya dengan kita semua sama-sama membacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bersama-sama boleh? Jadi nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang main handphone, nggak ada yang males-malesan, semuanya fokus. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang, dengan pembacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama-sama dengan suara keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami di sore hari ini, mudahkanlah kami dalam menerima ilmu, dan mudahkanlah kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua perkataan dari Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, dia akan berterusan. Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, dia akan putus dan berhenti. Jadi, apapun aktivitas kita dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, senantiasa minta kepada Allah agar niat ini senantiasa diluruskan, supaya niatnya betul-betul ingin mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, nanti capek atau kecewa atau merasa tidak puas hati dan sebagainya ketika tidak mendapatkan apresiasi dari manusia atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, teman-teman datang ke sini atau mungkin teman-teman nanti belajar Al-Quran atau melakukan aktivitas lainnya, minta sama Allah senantiasa niatnya diluruskan karena Allah. Kalau datang ke tempat ini niatnya karena Allah, maka ada majelis ta'lim yang lain pasti selalu ramai. Tapi kalau datang ke sini niatnya cuma ingin melihat saya, besok-besok nggak datang lagi majelis ta'lim. Tapi saya ingin semuanya yang ada di sini melakukan segala sesuatu, datang ke sini pun karena niat Allah Subhanahu wa taala, bonusnya bisa ketemu sama saya insyaallah. Baik teman-teman sekalian, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1441 Hijriah di bulan Muharram ini. Umat Islam punya tahun barunya sendiri, tidak sama dengan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi yang sering diperingati pada tanggal 1 Januari tersebut, itu berdasarkan dari Julius Caesar, yaitu Kaisar Roma, yang dulu menetapkan 1 Januari 45 sebelum Masehi sebagai tahun baru. Namun umat Islam punya tahun barunya sendiri, tahunnya sendiri, yang kemudian kita kenal dengan nama tahun Hijriah, teman-teman sekalian. Kenapa ada tahun Hijriah? Bagaimana asal muasalnya? Dulu di dalam Islam tidak pernah ada tahun. Hanya saja ketika ada peristiwa-peristiwa penting, itulah yang dijadikan tahun. Seperti Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, nggak ada penanggalannya, betul? Atau dulu pernah ada perang yang bernama Perang Fijar. Jadi kalau ada apa-apa di tahun Fijar sebagainya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian masuklah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu wilayah Islam semakin luas, teman-teman sekalian, sehingga perlu penertiban administrasi. Sehingga pada saat itu Umar bin Khattab mulai merasa penting untuk membuat tahun. Dan orang Islam ini dia punya identitas sendiri. Dia tidak suka ikut-ikutan dengan kaum yang lain. Kita punya ciri khas sendiri. Kita ini harus jadi trendsetter, nggak boleh jadi follower, nggak boleh ikut-ikutan yang lain. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar tahun dihitung dari tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijadikanlah tahun awalnya hijrah Rasul sebagai tahun Hijriah. Dan pada saat itu atas usulan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dijadikanlah bulan Muharram yang termasuk bulan suci. Jadi umat Islam ini punya 4 bulan suci, Bu. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram sekarang, dan bulan Rajab. Bulan yang nggak boleh ada perang, nggak boleh ada pembunuhan, nggak boleh berlaku zalim. Dijadikanlah bulan Muharram, kata Utsman bin Affan, karena orang-orang ini baru selesai haji. Jadi kita jadikanlah bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan di tahun Hijriah. Jadi kalau kita membicarakan mengenai tahun Hijriah, momentumnya adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kita bisa maknai dalam kehidupan yang sekarang, hijrah minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dari minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dalam proses hijrah biasanya ada penyebab-penyebabnya. Kenapa seseorang berhijrah? Biasanya 4 hal. Pertama, seseorang berhijrah karena dia menuntut ilmu, dia belajar, dia datang kajian-kajian agama, dia dengar ceramah, dia banyak dapat ilmu sehingga dia berubah menjadi diri yang lebih baik. Ini terjadi kepada teman-teman di Eropa. Pernah dengar tahun 2001 terjadi peristiwa WTC, pemboman gedung yang katanya dilakukan oleh teroris, yang katanya teroris itu adalah umat Islam. Pernah dengar berita itu? Kemudian
apa yang terjadi? Sehingga orang-orang pada saat itu berpikir, apakah Islam itu apa sih? Agama apa? Dan apakah benar agama Islam menyuruh orang untuk membunuh orang lain, menyuruh orang untuk menghancurkan gedung-gedung? Akhirnya pada saat itu kitab atau buku yang paling laku bestseller adalah kitabnya orang-orang Islam, yakni Al-Quran. Dan biografi yang paling laku bestseller pada saat itu adalah biografinya Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang itu belajar dan tidak menemukan ajaran di agama Islam untuk membunuh keseluruhan manusia. Justru sebaliknya, di dalam agama Islam engkau membunuh satu nyawa tanpa alasan yang syar'i, artinya engkau sedang membunuh semua nyawa. Engkau menyelamatkan satu nyawa, artinya engkau menyelamatkan seluruh nyawa. Begitulah Islam sangat menghargai nyawa manusia, teman-teman sekalian. Hingga pada saat itu terjadi gelombang yang luar biasa unpredictable, yang tidak bisa diprediksi, yakni berbondong-bondong orang memasuki agama Islam sampai hari ini. Kalau teman-teman baca beritanya, agama yang paling berkembang di Eropa adalah agama Islam. Semakin tahun orang yang memeluk agama Islam semakin banyak, teman-teman sekalian. Semakin banyak berdiri meja-meja, masjid-masjid. Semakin banyak gereja yang kemudian dialihfungsikan menjadi masjid. Karena semakin banyak orang Islam di Eropa. Sebab apa? Belajar. Mereka belajar membandingkan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Mereka mencari tahu, mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra, disuruh baca. Dengan mereka baca, meneliti Al-Qur'an, mereka tahu ada banyak kebenaran-kebenaran yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi sebagai umat Islam, tugas kita adalah terus belajar, terus membaca, terus cari informasi, teman-teman sekalian. Dan semakin banyak kita membaca, harusnya semakin kuat keimanan kita, teman-teman sekalian. Semakin kita membaca Al-Quran, harusnya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ada ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Teman-teman perhatikan surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Siapakah yang disebut sebagai orang yang benar-benar beriman? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika mereka disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Dan ketika dibaca ayat-ayat Allah maka bertambah kuat keimanannya. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan beroleh derajat tinggi dari sisi Tuhannya, ampunan serta nikmat yang mulia. Ciri orang yang benar-benar beriman ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran maka semakin kuat imanannya, teman-teman sekalian. Jadi orang yang baca, banyak cari tahu, banyak dengar ceramah-ceramah agama, banyak meneliti agama ini, semakin kuat keimanannya. Jadi orang berhijrah yang pertama karena ilmu, karena dia menuntut ilmu. Beda antara orang yang jahil, orang yang tak tahu apa-apa, dengan orang yang berilmu, teman-teman sekalian. Tanda Allah sayang kepada kita, Allah buat kita tertarik untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, kita semakin belajar, kita semakin paham tentang keutamaan-keutamaan ketika beribadah kepada Allah. Allah ganjar dengan begitu banyak pahala yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka kita termotivasi untuk terus mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang berubah yang kedua, berhijrah, bisa saja karena pergaulannya, pertemanannya. Seseorang tergantung agama temannya. Rasulullah katakan, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan apinya. Siapa yang berteman dengan pandai besi, kecipratan apinya dan kecipratan baunya. Jadi teman bisa mempengaruhi kita, teman-teman sekalian. Lihat contohnya, Abu Bakar As-Siddiq, seorang teman yang baik, mampu menarik teman-teman lainnya untuk memasuki agama Allah Subhanahu wa taala.
Dari Abu Bakar As-Siddiq masuk Islamlah sahabat-sahabat yang lain seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ada Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, kemudian ada Arqam bin Abil Arqam dan sebagainya. Pertemanan juga yang membuat Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW, di akhir hidupnya tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, karena teman-teman sekitarnya mempengaruhi Abu Talib untuk tidak mengucapkan kalimat demikian. Jadi seseorang bisa berubah karena teman. Maka pilihlah teman-teman yang membawa kita menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berteman dengan siapapun, silahkan, asalkan engkau tahu engkau harus mewarnai, bukan diwarnai. Ibu-ibu yang punya kelebihan harta boleh menyekolahkan anaknya ke Eropa sana, ke Inggris, ke Amerika, silahkan. Tapi pastikan pendidikan agama sudah ada sejak kecil, dia sudah punya fondasi yang kuat, supaya dia nanti bergaul dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda, dia mewarnai, dia dakwah, bukan diwarnai. Jadi teman-teman sekalian, kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang membawa kita menuju kepada ketaatan kepada Allah. Bersahabatlah dengan para ahlullah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Kata para sahabat, hum, siapa mereka? Ahlullah, ahlul Quran wa khasatuh, para keluarga Allah, mereka adalah ahlul Quran, pencinta Quran, yang dekat dengan Quran, penghafal Quran, berakhlak Quran. Mereka itulah orang-orang pilihan. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi sahabat kita, orang terdekat kita haruslah keluarganya Allah, orang-orang yang cinta kepada Quran. Begitulah teman-teman sekalian, supaya kalau kita lihat wajahnya, kita merasa kita senantiasa iri akan ketaatannya kepada Allah. Ketika kita berdekatan kepadanya, kita merasa kalah karena dia selalu membaca ayat suci Al-Quran atau murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan ayat suci Al-Quran. Jadi seseorang bisa berubah, berhijrah karena pergaulan. Pilih sahabat-sahabat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun teman-teman boleh berteman dengan yang lain-lain, asalkan fungsimu di sana untuk mewarnai, bukan diwarnai. Ketiga, seseorang bisa berhijrah justru karena terlalu bahagia dalam hidupnya. Dia diberikan jabatan tertentu, dia diberikan kekayaan yang banyak, dia diberikan kesehatan, suami yang baik, anak-anak yang hebat, teman-teman sekalian, sehingga pada akhirnya dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Yang tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Jadi banyak orang-orang yang merasa sangat banyak diberikan nikmat oleh Allah, sadar, takut ya, Allah sudah terlalu baik kepada saya, saatnya saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab orang berhijrah bisa saja karena dia sangat bahagia dengan nikmat Allah, berfikir dia atas nikmat Allah itu, kemudian dia menuju kepada Allah. Jangan menjadi orang yang, hati-hati, Allah juga bisa menipu kita semua teman-teman sekalian. Istidraj, kita diberikan kekayaan, kehebatan, popularitas, kemudian kita lalai daripada Allah. Hati-hati, bisa saja itu istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah jebakan yang Allah berikan untuk seseorang. Allah berikan semua kenikmatan dunia, dia lalai, silakan lalai terus. Allah kasih kenikmatan, terus lalai, tidak apa-apa. Allah balas nanti semuanya di hari akhir. Maka ada orang-orang yang berubah karena terlalu bahagia dalam hidupnya, banyak kenikmatan bertubi-tubi yang Allah kasih, maka dia katakan, Allah sudah kasih saya semuanya. Maka itulah yang membuat saya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, dia semakin dekat kepada Allah. Atau yang terakhir, orang bisa berhijrah. Kita bahas tahun baru Hijriah atas dasar Rasul berhijrah. Maka tema hari ini adalah hijrah. Alasan yang keempat orang berhijrah karena ujian-ujian kesedihan yang dialami olehnya, yang membuat dia akhirnya Allahus Samad, Allah tempat bergantung.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Semua di sini pernah sedih? Semua di sini punya masalah? Kelihatannya aja ceria-ceria, ketawa ketiwi, padahal beban hidupnya banyak. Betul? Ada yang Allah uji dengan ekonomi, kurang uang, gak punya uang, banyak utang, terlilit riba. Ada yang Allah uji dengan sakit. Di antara kita pasti ada yang mengidap penyakit bertahun-tahun atau keluarganya sakit. Ada mungkin yang Allah uji dengan rumah tangganya yang berantakan, yang tidak harmonis. Apa Allah uji menikah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak? Ada? Atau Allah uji dengan pertengkaran dan sebagainya. Semua dari kita punya ujian kesedihan masing-masing, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un." Semua yang bernyawa akan mati. Semua yang bernyawa akan mati dan Allah akan uji kita dengan keburukan, dengan kebaikan. Allah uji kita kadang dengan sedih. Allah uji kita, saya berdiri saja supaya tidak ada yang mengantuk. Mau begini? Allah uji kehidupan kita terkadang, teman-teman sekalian, dengan kesedihan. Terkadang Allah uji juga dengan kebahagiaan. Betul? Jadi ujian Allah bukan hanya sedih-sedih saja, tapi kebahagiaan juga ujian Allah. Wa ilainal turja'un, kepada Allah lah kita kembali, teman-teman sekalian. Dan di antara kita ada yang Allah uji dengan kebahagiaan, ada yang Allah uji dengan kesedihan. Atau perhatikan surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was sabarat wa basyirus sabirin. Allah pasti menguji kita dengan ketakutan. Pernah takut dalam hidup, teman-teman sekalian? Allah uji kita dengan kelaparan. Allah uji kita dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Saya kalau ke Aceh ini saya selalu mengingat peristiwa tsunami, teman-teman sekalian. Mungkin ada sebagian di antara kita yang Allah uji pada saat peristiwa tsunami, anggota keluarganya, sanak saudaranya yang dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Atau Allah uji dengan kekurangan buah-buahan. Bisa saja orang yang sudah berkebun tidak bisa panen. Atau kekurangan buah-buahan, ada orang yang sudah menikah bertahun-tahun tidak juga dikaruniai anak. Ujian. Wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar. Ada banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan atau yang menunjukkan atau yang menyebutkan kata-kata sabar. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Beritakan kabar gembira untuk mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa orang yang sabar paham semuanya adalah milik Allah. Sewaktu-waktu Allah panggil suka-suka Allah. Harta Allah ambil suka-suka Allah. Jiwa Allah panggil suka-suka Allah. Segala sesuatu adalah kepunyaan Allah dan nantinya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang-orang yang paham bahwa semua yang kita miliki semu dan sementara saja. Yang abadi adalah Allah. Banyak orang-orang yang diuji dengan kesedihan, barulah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menitik beratkan pada hari ini dengan ujian-ujian kesedihan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya supaya kita bisa berhijrah dengan semangat hijrah yang lebih dekat kepada Allah dan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, engkau tidak sendirian.
Ada Allah yang bersama denganmu teman-teman sekalian. Saya tidak tahu satu persatu ujian dari kita apa, tapi semua dari kita punya ujian, betul? Semua dari kita pernah sedih atau bahkan sekarang sedang sedih. Kita pergi ke sini lupakan kesedihan sementara, pulang ke rumah sedih lagi, bisa saja, betul? Maka saya ingin menghibur teman-teman semua yang mungkin sedang bersedih. Tahun baru ini kita harus bahagia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Beberapa bulan yang lalu saya mendatangi rumah sakit di mana teman saya punya anak kecil yang menderita penyakit kanker darah atau leukemia. Pada saat dia bayi, anak itu bayi sudah sakit leukemia dan sudah kemoterapi 3 tahun. Sembuh. Lalu sekarang umur 7 tahun anak itu sakit lagi, kanker yang lebih ganas lagi. Apa yang dikatakan oleh teman saya ini, teman-teman sekalian, Mbak Oki, untung saya ini orang Islam, untung saya punya Allah. Kalau enggak tahu, mungkin saya udah bunuh diri. Kalau enggak tahu gimana depresinya saya, katanya. Kesedihan terbesar seorang perempuan adalah ketika terjadi ada apa-apa dengan anaknya, betul? Kesedihan ibu adalah kalau terjadi apa-apa dengan anaknya, itu kesedihan terbesar. Maka dia mengatakan, untung saya punya Allah. Kalau enggak tahu, mungkin bengong, diem, tiba-tiba nangis lagi melihat anak yang sekarang tiba-tiba sudah botak, tiba-tiba lumpuh, teman-temannya satu persatu meninggal dunia. Dia katakan, untung saya punya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Di tahun baru ini jangan ada yang sedih berlarut-larut. Ujian terbesar yang Allah berikan adalah ujiannya para nabi. Mari kita berkaca dengan para nabi kita supaya kita tidak merasa sedih seorang diri dan merasa paling malang di dunia ini, teman-teman sekalian. Perhatikan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya seorang nabi, tapi juga seorang pemimpin, seorang raja yang sangat bahagia, kaya raya, punya anak yang banyak, kaumnya sangat mencintainya, semua kehidupan bahagia. Sampai kemudian dalam satu waktu secara tiba-tiba, di hari itu Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Penyakit kulit yang sangat mengerikan, teman-teman sekalian, yang membuat ulat-ulat menggerogoti tubuhnya dan membuat kaumnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam dalam satu hari saja. Hari kedua, tiba-tiba seluruh anak Nabi Ayub alaihissalam semuanya 12 orang meninggal dunia mendadak. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga, 12 anak. Hari ketiga, tiba-tiba begitu saja seluruh hartanya habis. Tanaman-tanaman, halaman-halaman, semua kebun-kebun terbakar. Hewan-hewan ternak mati mendadak. Kesedihan bertubi-tubi. Dia sakit, beliau sakit. Anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kesedihan bertubi-tubi. Apa yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam? Mengeluh? Tentu saja tidak. Beliau malu kalau mengeluh. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Allah kasih kebahagiaan, berpuluh-puluh tahun, baru dikasih ujian berapa hari saja. Apakah patut untuk mengeluh? Kadang kita atau saya ketika diberikan ujian kesedihan oleh Allah, kita katakan, di mana engkau ya Allah? Mata nasrullah, di mana pertolonganmu ya Allah? Engkau di mana ya Allah? Kenapa engkau tidak tolong ya Allah? Kenapa harus saya yang menderita penyakit ini ya Allah? Kenapa harus engkau berikan ujian ini kepada saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Saya sudah sholat, puasa, mengaji, melakukan ibadah, kenapa ya Allah? Begitu kan? Kita yang sombong ini mengatakan kalimat begitu. Apa dosa saya ya Allah? Dosa kita banyak, teman-teman sekalian. Bisa-bisanya kita mengatakan pada Allah, apa dosa saya sehingga engkau memberikan kesedihan ini pada saya ya Allah? Dosa kita banyak. Hanya saja Allah menutupi dosa-dosa kita di mata manusia, teman-teman sekalian, sehingga orang lihat kita indah, cantik, masya Allah, soleh, soleha, suci, masya Allah, padahal kita adalah pendosa. Lalu kita katakan kepada Allah, saya sudah melakukan ibadah, kenapa engkau berikan ini kepada saya? Hai wanita dan orang-orang yang sombong, kenapa engkau berucap demikian? Seolah-olah ibadahmu sudah sempurna dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh. Beliau tahu berpuluh-puluh tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, memberikan nikmat yang luar biasa, dan baru berapa hari saja Allah memberikan kesedihan padanya. Maka tak patut untuk mengeluh, apalagi meratap, apalagi meraung-raung, apalagi takdir Allah. Yang alaihissalam hanya mengatakan ketika penyakitnya sudah mulai membuat beliau merasa susah untuk beribadah, perhatikan kalimat yang diucapkan beliau dengan penuh adab dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Apa kalimat Nabi Ayub alaihissalam, teman-teman sekalian? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha penyayang dari semua penyayang. Sebagai seorang hamba wajar mengadu kepada Rabbnya, kepada penciptanya. Saya lelah ya Allah, saya sakit ya Allah, saya habis semuanya ya Allah, nggak tahu lagi gimana ya Allah. Mengadu, merengek, menangis kepada Allah harus. Tapi perhatikan kalimat berikutnya, Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Paham teman-teman maksudnya apa? Nabi Ayub ingin mengatakan, Engkau beri aku sakit karena Engkau sayang kepadaku ya Allah. Engkau mematikan anak-anakku karena Engkau sayang kepadaku ya Allah. Engkau habiskan semua hartaku karena bentuk kasih sayangmu ya Allah. Nabi Ayub hendak mengatakan demikian, teman-teman sekalian. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Engkau yang tahu mana yang paling baik untuk saya ya Allah. Perhatikan surah Al-Baqarah 216, teman-teman sekalian. Saya ingin tahun baru tidak mau happy-happy. Saya mau tahun baru kita bermuhasabah dan kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, perhatikan Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, itu terbaik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu belum tentu baik untukmu. Apa yang kita benci, kata Allah, itulah yang paling baik. Apa yang kita suka belum tentu baik. Allah lebih mengetahui, sementara manusia sedikit sekali pengetahuannya. Saya direkam dengan kamera ini. Saya khawatir kamera ini tidak bisa meliput saya, jadi saya duduk ya untuk membantu rekaman dari kamera ini. Jadi teman-teman sekalian, Al-Baqarah 216 mengisyaratkan kepada kita, boleh jadi apa yang kita tidak suka, sebuah keadaan, itulah yang terbaik untukmu, kata Allah. Peristiwa tsunami, sesuatu yang kita tidak suka, tapi ada hikmahnya di balik semua kejadian itu, betul? Dan hikmah itu hikmah kebaikan. Boleh jadi apa yang kita suka, kita inginkan sebuah keadaan, kata Allah, belum saatnya. Itu nggak baik untuk kamu. Allah lebih mengetahui, sementara manusia sedikit sekali pengetahuannya. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Ayub alaihissalam paham semua keadaan yang Allah berikan adalah baik. Maka beliau mengatakan, Engkaulah yang penyayang dari semua penyayang. Teman-teman sekalian, Engkaulah penyayang dari semua penyayang. Bisa nggak kita begitu, teman-teman sekalian? Bisa nggak? Ya Allah, saya sakit karena Engkau sayang pada saya. Saya belum dikaruniai anak karena kasih sayang-Mu kepada saya. Rumah tangga saya diuji karena kasih sayang-Mu kepada saya. Ingin melihat seberapa batas sabar. Dan Allah akan uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin lihat mana yang paling baik amalannya di antara kita, teman-teman sekalian. Teman-teman ketahuilah, harga syurga terlalu mahal, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang begitu saja tanpa melakukan sebuah usaha dan lolos dari ujian demi ujian. Jadi Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita, teman-teman sekalian, semua yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah baik. Dan perhatikan adab dari Nabi Ayub alaihissalam, Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Maka apa yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, buah kesabaran, buah husnuzon, prasangka baik kepada Allah, adalah, perhatikan surah Al-Anbiya ayat 83, Allah berfirman yang artinya, maka kami kabulkan doa dari Ayub, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah anak-anaknya sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua
yang menyembah kami. Setelah berhasil melewati ujian itu, maka tiba-tiba saja Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya. Dan masyarakatnya berbondong-bondong datang kepada Nabi Ayub, memberikan seluruh harta kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan tiba-tiba saja istri Nabi Ayub alaihissalam hamil setiap tahun kembar. Kan dilipat gandakan jumlahnya. Dan tiba-tiba saja seluruh hartanya kembali karena kaumnya memberikan hadiah yang banyak untuk Nabi Ayub alaihissalam. Lihat, setelah hujan badai ada pelangi. Betul teman-teman sekalian? Tidak mungkin air mata terus-menerus, tidak mungkin. Setelah air mata ada tawa, dan setelah tawa kembali pasti ada air mata. Betul? Allah menggilirkan kehidupan manusia teman-teman sekalian seperti roda yang berputar. Hari ini kita menangis, besok kita tertawa. Hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Begitu seterusnya. Jadi yang sedang bersedih, jangan terlalu terpuruk. Kelak engkau bahagia. Orang yang bahagia jangan lupa kepada Allah, besok engkau kembali menangis. Begitulah Allah menggilir nasib seseorang. Ada tawa, ada air mata, selalu, setiap saat. Jadi ibu-ibu, teman-teman yang sekarang sedang bahagia, bersiap-siap. Setelah bahagia ada duka. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sekarang sedang berduka, bersiap-siap, besok akan bahagia. Begitulah teman-teman sekalian. Itu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Berikutnya, saya akan menceritakan kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Masih dalam satu halaman dari ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di sebuah negeri bernama negeri Ninawa, yang orang-orangnya tidak mau memeluk agama Allah, tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus marah teman-teman sekalian dengan kaumnya karena mereka tidak mau menyembah Allah. Maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, pergi naik kapal, dan di tengah lautan tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar. Hujan yang sangat deras, kapal bergoncang. Seluruh orang di kapal mengeluarkan barang-barang agar kapal tidak berat, dan sampai akhirnya harus ada orang yang juga harus dikeluarkan dari kapal. Dan diundi siapa yang keluar dari kapal adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka loncatlah Nabi Yunus alaihissalam dari dalam kapal ke lautan dan ditangkap oleh ikan yang sangat besar, masuk ke dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 kesusahan, 3 ujian, 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di waktu malam. Seakan-akan semua bersekongkol, bekerja sama untuk menghancurkan dirinya. Terkadang kita dalam kehidupan seakan-akan semua bekerja sama untuk menghancurkan diri kita teman-teman sekalian. Dan gak ada yang bisa tolong kita. Gak ada satu manusia pun yang bisa tolong kita. Siapa yang bisa tolong Nabi Yunus alaihissalam? Tidak ada satu orang pun. Yang menolong Nabi Yunus alaihissalam adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan doa yang beliau ucapkan terus menerus yang tercantum di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan doa dari Nabi Yunus alaihissalam. Beliau mengakui ketauhidannya, beliau memuji-muji Allah dalam setiap keadaan, dan beliau mengakui diri termasuk orang yang zalim. Zalim terbagi jadi 3 teman-teman sekalian. Zalim kepada Allah artinya menyekutukan Allah. Zalim kepada orang artinya adalah engkau berbuat sesuatu yang tidak baik kepada hamba Allah yang lain. Dan zalim pada diri sendiri artinya engkau melakukan perbuatan-perbuatan dosa pada diri sendiri. Jadi Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kepada kita, mungkin saja teman-teman sekalian, kejadian-kejadian yang menimpa kita, apa-apa yang menimpa kita mungkin sebab dari kesalahan kita sendiri. Maka berintrospeksi, berdoa, bermuhasabah, beristighfar, minta ampun kepada Allah atas apa yang terjadi kepada kita, mungkin sebab dari kesalahan kita sendiri. Apa-apa yang menyedihkan terjadi pada kita mungkin sebab dari kita pernah melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik. Teman-teman yang mungkin diuji dengan hutang dan sebagainya, mungkin akibat kebiasaan terus-menerus berhutang.
sehingga akhirnya terjebak kepada rentenir, jadi susah karena dari awal sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya engkau berhutang kepada rentenir misalnya, atau ada penyakit tertentu akibat maksiat yang kau lakukan di masa mudamu misalnya, atau apapun itu, kita diajarkan untuk dalam setiap keadaan minta ampun kepada Allah, mengakui semua kesalahan-kesalahan kita. Teman-teman sekalian, bisa saja semua yang terjadi kepada kita sebab ada andil kesalahan kita di sana. Maka perhatikan, ketika Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan doa itu dan Allah akhirnya menolong Nabi Yunus alaihissalam. Perhatikan surah Al-Anbiya ayat 88. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Yunus alaihissalam pada akhirnya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Yunus selamat kembali kepada kaumnya, dan kaumnya telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya maupun kita semua, ketika terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, doalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan akui semua kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu lihat bagaimana Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita. Kita diajarkan untuk bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan kita. Momentum tahun baru ini momentum untuk bertaubat kembali kepada Allah, teman-teman sekalian. Mata memandang apa-apa yang Allah haramkan, telinga mendengar apa-apa yang Allah benci, hati busuk, pernah marah, iri, benci, dengki dengan orang lain, suuzon dengan takdir Allah, suuzon dengan hamba Allah, tangan menyentuh atau berbuat curang, kaki melangkah ke tempat yang Allah benci, semuanya dosa. Maka taubatan nasuha, yakni berhenti dari perbuatan dosa itu, menyesal dengan perbuatan dosa itu, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu di masa lalu, teman-teman sekalian. Dan kalau engkau punya salah dengan orang, datang padanya minta maaf. Kembalikan hatinya yang terluka seperti sedia kala. Khawatir engkau termasuk orang yang bangkrut nanti di hari akhir, yakni engkau bawa pahala puasa, sholat, mengaji, tapi engkau tak bisa masuk syurga karena orang yang engkau zalimi menuntut keadilan di hadapan Allah. Jangan ya Allah, dia zalim pada saya, belum minta maaf pada saya, dia hampir dia merampas harta saya, dia merusak kehormatan saya, dia rusak nama baik saya, belum minta maaf dia pada saya. Akhirnya seluruh pahala orang yang zalim tadi diberikan kepada orang yang dizolimi. Bangkrut. Itulah sebangkrut-bangkrutnya orang, teman-teman sekalian. Jadi terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, akui kesalahan diri kita sendiri dan banyaklah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dijamin masuk syurga, masih beristighfar kepada Allah 70-100 kali, teman-teman sekalian. Jadi lisan kita basah dengan zikrullah dan basah dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam. Masih dalam satu halaman surah Al-Anbiya. Ada doa yang terkenal dari Nabi Zakaria alaihissalam, Al-Anbiya ayat 89. Saya akan bacakan nanti, tapi saya ceritakan dulu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam? Sampai tua tidak dikaruniai anak. Sampai tua tidak dikaruniai anak. Istrinya mandul dan Nabi Zakaria sudah tua. Perhatikan nanti surah Maryam ayat 4. Sesungguhnya aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Nabi Zakaria sudah memutih rambutnya, sudah tua, namun beliau mengatakan, saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Artinya terus berdoa, ikhtiar, tanpa putus asa. Allah kalau sudah berkehendak, kun fayakun. Sesuatu yang mustahil bisa jadi ada. Maka Nabi Zakaria terus-menerus berdoa kepada Allah tanpa pernah rasa kecewa dan putus asa. Dan Allah mengabulkan semua doa, teman-teman sekalian. Berdoa kepada Allah setiap saat. Senjatanya orang muslim, orang mukmin adalah doa. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan Muhammad, kalau ada yang tanya aku di mana, katakan pada mereka aku dekat. Allah sangat dekat, teman-teman sekalian.
Kalau kita sedih kita bilang Allah di mana ya Allah? Allah dekat, Allah lihat, Allah tahu setiap apa yang terjadi kepada kehidupanmu. Allah katakan Muhammad, kalau ada yang tanya, aku ini dekat dan aku mengabulkan semua permohonan hambaku ketika dia berdoa kepadaku, asalkan dia mengikuti perintahku dan dia beriman kepadaku. Allah mengabulkan semua doa teman-teman sekalian. Apapun yang sedang Allah berikan kepada kita, jangan berhenti berdoa. Ada orang yang mengatakan, aku sudah berdoa tapi Allah tak kabulkan. Kata Rasul, dia adalah orang yang terburu-buru dalam berdoa. Nabi Zakaria sudah tua renta, hampir 100 tahun usianya, tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah dan Allah akan perkenankan, Allah kabulkan. Allah malu kalau kita angkat tangan, kita minta kepada Allah, Allah tak kabulkan, Allah malu teman-teman sekalian. Dan Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir, bangun qiyamul lail, salat malam, minta pada Allah, tanganmu diangkat, minta pada Allah apapun hajatmu teman-teman sekalian. Rasul katakan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Bangun sholat malam, jangan tinggalkan sholat malam. Setiap malam bangun, minta kepada Allah apapun hajatmu dunia akhirat, minta. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan doa dengan 3 cara. Pertama, apa yang kita minta Allah langsung kabulkan. Kedua, apa yang kita minta, doa adalah ibadah. Setiap ibadah melahirkan pundi-pundi pahala, dan setiap pahala dibalas nanti di hari akhir. Ketiga, kita berdoa Allah menghindarkan dari keburukan, Allah ganti nanti dengan yang lebih baik, atau mungkin Allah berikan nanti di waktu yang tepat teman-teman sekalian. Seperti misalnya seorang anak kecil minta pisau kepada ibunya, Bu, minta pisau. Ibunya katakan tidak boleh, tidak sekarang. Kalau pisau dikasih sekarang nanti bahaya. Nanti dikasih kalau engkau sudah dewasa dan mengerti. Begitulah Allah. Ya Allah, berikan aku kaya sekarang. Allah tidak kasih kaya sekarang. Khawatir engkau kaya jadi sombong. Khawatir engkau kaya tidak sholat lagi kepada Allah. Kata Allah, nanti dikasih kaya, nanti kalau sudah saatnya. Begitulah teman-teman sekalian cara Allah mengabulkan doa. Kita kembali kepada kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah sabar tanpa batas, doa yang tidak putus-putus, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri, sesungguhnya engkau ahli waris yang terbaik. Doa ini bisa dibaca oleh siapapun yang belum dikaruniai anak atau yang belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anbiya ayat 89. Berikutnya teman-teman sekalian, perhatikan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar ini. Perhatikan surah Al-Anbiya ayat 90. Maka kami kabulkan doa dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sungguh kami kabulkan doanya, kata Allah, karena mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Maka coba periksa diri sendiri. Selama ini Allah belum kabulkan doa, mungkin kurang kebaikanmu. Selama ini belum berdoa, mungkin kurang harap cemasmu. Selama ini belum berdoa, mungkin kurang sabarmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua, Nabi Zakaria yang tidak mungkin mendapatkan keturunan menjadi mungkin. Dan kisah tentang keturunan banyak teman-teman sekalian. Imran yang namanya tercantum di dalam surah ketiga di dalam Al-Quran juga tidak punya anak. Dan mereka bernazar, kalau punya anak, anak itu akan kami berikan untuk mengabdi untuk agamamu ya Allah. Akhirnya Allah berikan anak, Maryam. Atau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya anak, akhirnya Allah anugerahi Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, buah kesabaran.
Semua dari kita diuji dengan ujian yang berbeda-beda, teman-teman sekalian. Ketika saya ceramah di sini ada 1-2 orang yang mungkin sama nasibnya dengan apa yang saya ceritakan. Semua dari kita punya ujian yang berbeda-beda. Tapi para nabi telah mencontohkan kepada kita semua adalah bentuk kasih sayang Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah sarana kita bertaubat kepada Allah dan sabar menghadapi ujian-ujian Allah. Sabar. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2, teman-teman sekalian. Dalam proses hijrah, kita semua ingin jadi orang lebih baik. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya sudah beriman, saya mau jadi orang baik, saya taat kepada Allah, sementara mereka tidak diuji? Allah katakan, engkau ingin jadi orang baik, engkau ingin jadi orang yang dekat kepada Allah, engkau ingin jadi orang beriman, satu paket dengan ujian. Satu paket dengan ujian. Mudah sekali mengatakan saya baik ya Allah, saya beriman, saya kembali kepadamu. Lantas Allah tak menguji? Tidak mungkin. Lidah tak bertulang, mudah mengatakan saya mau dekat kepadamu, tapi semua cinta memerlukan pembuktian. Dan cara Allah membuktikan itu adalah dengan ujian-ujian bertubi-tubi yang Allah berikan silih berganti kepada kehidupan kita, teman-teman sekalian. Dan sepanjang kita hidup, Allah berikan ujian-ujian itu kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita mati bertemu kepada Allah. Berhenti ujian itu kalau kita masuk syurga. Sepanjang kita hidup, Allah terus memberikan ujian demi ujian. Karena memang begitulah hakikat kehidupan. Tak pernah berhenti dari ujian. Ujian kesedihan maupun ujian kebahagiaan. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi, jangan bersedih. Tadi saya katakan di awal, jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau orang-orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau adalah orang-orang yang beriman. Saya sudah diminta untuk menghentikan ceramah saya. Jadi teman-teman sekalian, saya minta kepada kita semua, kehidupan kita sebentar. Semua dari kita ingin mendapatkan hijrah yang sempurna, kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata adalah mati husnul khatimah, masuk syurga bersama dengan nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang solih, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua yang kita alami sebentar saja. Maka sabar, 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 sabar. Sabar menghadapi ujian-ujian Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah. Istiqamah, konsisten untuk jadi orang baik. Istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten untuk berdakwah, konsisten untuk menjadi contoh yang baik, konsisten dalam jalan ketaatan ini, teman-teman sekalian. Istiqamah. Karena Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Orang yang konsisten baca Quran mungkin matinya dalam keadaan baca Quran. Orang yang konsisten istiqamah sujud, solat, mungkin Allah matikan dia dalam keadaan sujud. Orang yang konsisten bersedekah, mungkin Allah matikan dalam keadaan sedekah. Orang yang konsisten berdakwah, berceramah, mungkin ya Allah matikan dalam keadaan berceramah. Maka saya minta kepada Allah agar Allah matikan saya dalam keadaan sedang berceramah. Atau para ahlul Quran, mereka akan berdoa kepada Allah biasanya, santri-santri para penghafal Quran, minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan sedang berinteraksi dengan Quran. Tapi orang yang melakukan maksiat, orang yang berzina, Allah matikan dia dalam keadaan zina, sedang berzina. Orang yang berjudi, Allah matikan dia dalam keadaan berjudi. Orang yang minum khamar, mabuk-mabukan, Allah matikan dia dalam keadaan mabuk-mabukan. Maka hakikat berhijrah, hijrah di era milenial, sudah sempurnakah hijrah kita? Cara sempurna berhijrah adalah sabar dan istiqamah sampai akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah ceramah saya pada hari ini. Maka saya serahkan kembali kepada MC untuk acara selanjutnya. Atau saya yang memimpin untuk membuka sesi tanya jawab. Bagaimana? Baik. Saya
Saya serahkan kepada MC, dan ingat pesan-pesan saya tadi teman-teman sekalian, kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan tadabbur lagi surah-surah Al-Anbiya yang saya baca tadi. Mudah-mudahan bisa membantu hati kita yang sedang bersedih di antara kita mungkin yang sedang diuji oleh Allah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dong semangatnya biar pada nggak ngantuk nih sepertinya. Wow.